Silakan AGP. Shalom Kak Elia. Ya, silakan. Em, Mau tanya Kak, aku kan ke apa Kristen GBI Kak. Nah, aku tuh Mhm. sering dengar kayak kenapa yang di luar GBI itu sering bilang kalau gereja kita itu gereja sesat karena tentang pemujiannya itu tidak seperti pada liturginya Luther. Mohon penjelasannya Kak. Intensi orang mengatakan gereja-gereja itu sesat, itu karena apa dulu yang memicunya? Ya, jadi kita harus tahu apa yang memicu itu. Em, Tanpa menyebutkan merek gereja tertentu, tapi memang ada gereja tertentu yang praktiknya itu salah. Misalnya bahasa roh. Bahasa roh itu ada sampai sekarang. Tapi praktiknya itu loh, melanggar kitab suci. Ya, Rasul Paulus menasehati jemaat di Korintus mengatakan bahasa roh itu harus bergantian, teratur. Tapi ada gereja yang melanggar itu dengan rame-rame, amburadul, acak-acakan. Sampai jatuh rebah, jatuh rebah, jatuh rebah. Gak ada ketertiban dalam penghormatan kepada Allah. Di hadapan Allah kamu teriak-teriak. Di hadapan Allah kamu rebah-rebah. Di hadapan Allah kamu jatuh-jatuh. Di hadapan Allah kamu bising sekali. Kamu tidak menghormati kekudusan Allah. Ya. Bagi orang lain mungkin yang lebih jauh secara radikal mengatakan itu sesat. Bagi saya itu salah. Saya belum mengatakan itu sesat. Karena sesat itu bagi saya tentang pengajarannya. Ya, jadi pengajaran itu yang melahirkan praktik. Ya. Dan kebetulan praktik yang seperti tadi, itu banyak di gereja-gereja yang kamu sebutkan itu. Meskipun tidak semua. Ya. Gerakan itu loh. Itu banyak yang nggak teratur. Sehingga pada akhirnya orang-orang yang di luar Kristen tuh bingung dan tersandung, apa memang Kristen tuh begitu? Kok rada aneh? Kok teriak-teriak? Kok malah jatuh-jatuh? Kok malah aku nggak ngerti? Hanya karena apa? Hanya karena tidak mengerti apa yang sebenarnya disaksikan oleh kitab suci. Ya. Kalau ini menyinggung Anda silahkan. Tapi saya tidak peduli itu. Injil memang harus menyinggung kita, menelanjangi dosa kita, mengatakan apa yang benar atau tidak. Ini menyinggung Anda, menyakiti perasaan Anda atau tidak, itu urusan Anda. Kan saya mengaku ya ada bahasa roh, tapi bahasa roh yang di luar dari prinsip Alkitab itu harus dikatakan salah. Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Jadi memang ya kamu juga jangan heran ketika ada orang mengecap itu sesat, karena memang itu melanggar ketentuan kitab suci. Apakah kamu lebih mendahulukan perasaanmu daripada firman Allah? Di mana perasaan kita bisa lebih berotoritas daripada firman Allah? Tapi aku merasanya lebih baik, aku merasa seperti damai, aku merasa seperti itu, seperti bukan ya. Kalau firman Tuhan mengatakan jangan, harus begini, ya ikuti. Jangan kamu tambah-tambah. Karena sudah jelas aturannya. Begitu. Saya pikir kalau bukan perkara bahasa roh itu nggak mungkin orang yang cap sesat. Kemudian yang kedua, teologi kemakmurannya. Acap kali di gereja-gereja gerakan itu seringkali teologinya kemakmuran. Injil salib nggak diberitakan. Datang Tuhan berkat, kamu kaya, kamu makmur, pasti, pasti, pasti ini, pasti itu, pasti ini, pasti, 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 pasti. Padahal Tuhan nggak pernah menjanjikan itu. Tuhan nggak pernah membuat kamu pasti akan menjadi kaya, kamu pasti sukses, kamu pasti ini, pasti ini. Pada Rasul Paulus menasehati Timotius, ikut Yesus adalah panggilan menderita. Penderitaan mengikuti Yesus tuh nggak diberitakan. Jadi motivasi orang mengikuti Yesus hanya karena ingin menjadi makmur seperti hamba Tuhannya. Dia mengikuti orang itu karena ingin mendapatkan apa yang diinginkan hamba Tuhannya.
Apa yang diperoleh hamba Tuhannya? Hamba Tuhannya kaya, mewah, segala macam. Wah, diberkati. Dia ikut orang itu. Dia ikut Yesus. Dia mengikuti keinginan orang itu dari apa yang orang itu sampaikan tentang Yesus. Padahal itu salah. Ada nggak yang mau mengikuti Yesus kalau dia menawarkan yang sakit-sakit? Menderita kamu harus rela begini. Mana pengajaran palsu itu memang dibungkus dengan cerita indah yang menjanjikan kamu hal-hal yang pasti. Tapi Tuhan sendiri pernah nggak melakukan itu? Hei Petrus, ikut aku, kamu pasti kaya. Paulus, ikut aku, kamu pasti begini-begini. Karena nggak begitu. Jadi jangan menutup mata dengan semua kesalahan dan kesesatan teologi kemakmuran itu ketika orang bersuara tentang hal itu. Karena memang itu sudah menyeleweng. Di mana Injil dan supremasi Kristus tidak lagi diberitakan dengan sungguh. Tapi orang mengikuti Yesus hanya karena berkatnya saja. Hanya karena mau jadi dapat segala sesuatu. Tapi tidak mencintai Kristus dengan motivasi yang benar. Itu bukan hanya salah, itu sesat. Betapa banyak orang di zaman Yesus yang mengikuti Yesus karena menginginkan mujizatnya. Menginginkan apa yang dia punya. Tapi Tuhan Yesus tahu itu kan. Nah sekarang pertanyaannya sama kamu. Maukah kamu mengikuti Yesus hanya karena kamu ingin memenuhi keinginan hatimu? Atau apakah kamu mau mencintai Yesus dengan tulus sekalipun kamu menderita di dalam dia? Tapi maukah kamu mencintai dia? Memikul salibmu. Ada begitu banyak pengajaran entah karena apa. Mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa merubah Allah. Padahal tidak. Saya prihatin dengan yang begitu. Dan kamu harus mengakui, kita harus mengakui pengajaran yang seperti itu datang dari gerakan-gerakan yang modern itu. Saya nggak menyebut gereja apa. Tapi kita semua tahu itu. Betapa populernya, betapa besarnya, betapa wah sekali, glamor. Seakan citra kesederhanaan Kristus itu tidak lagi ditekankan. Bagaimana Allah itu merendahkan dirinya di dalam kemahakuasaannya tidak lagi diberitakan. Tapi semua orang berlomba-lomba ikut Tuhan, mengikuti Tuhan, memberitakan Tuhan. Itu karena apa? Yang dia punya. Seakan-akan berhubungan dengan Allah itu transaksional. You pay, I buy. There is a demand and supply. Padahal kasih di dalam Kristus itu tentang apa? Relasi di dalam kasih. Kasih itu pengorbanan. Jadi ya ada memang orang yang mengecap dengan intensi yang seperti itu sehingga mengatakan sesat. Tapi bagaimanapun saya pribadi, saya mencintai semua orang. Saya mencintai orang karismatik. Saya melayani banyak di gereja karismatik. Karena memang tidak semua yang seperti itu. Ada beberapa yang mencoreng wajah gerakan itu. Saya mencintai gereja Katolik, saya mencintai gereja Ortodoks. Meskipun saya tidak sepakat dengan semua paham dari mereka. Saya mencintai gereja saya. Makanya saya menginjil, saya nggak pernah membawa bendera gereja. Saya nggak pernah keluar-keluar, wah aliran ini yang paling benar, aliran ini. Enggak. Kalau memang Kristus lagi tidak ditinggikan, motivasinya salah, bagi saya itu tidak penting. Itu nggak berguna. Jadi ujilah dirimu sendiri. Rasul Paulus mengatakan kepada anak rohaninya Timotius, ujilah dirimu sendiri. Sudah sejauh apa kamu pergi? Saya pun begitu. Saya juga harus terus menguji diri saya. Kamu pun harus begitu. Ingat selalu hukum yang baik. Adanya reaksi karena adanya aksi. Jangan kamu membenci orang yang mengatakan yang benar hanya karena kamu tidak mau merendahkan hatimu untuk keluar dari hal yang salah. Kadang banyak orang yang, wah dia sombong sekali, dia begitu, wah merasa paling sempurna. Merasa, wah sombong sekali dia merasa begini-begini. Padahal sebenarnya dia mengatakan itu hanya karena dia tahu dia di dalam kesalahan itu, tapi dia tidak mau keluar dari kesalahan itu. Ada hati nurani toh?
Hati nuranimu yang akan menghakimimu nanti. Gitu. Ya, Makasih Kak. Satu lagi boleh nggak Kak? ya silakan. Kalau tadi kan soal bahasa roh Kak. Kalau dari pujian penyembahan yang dilakukan oleh gerakan karismatik, menurut Kak Elia itu sudah benar atau tidak gitu? Atau ada yang salah atau gimana? Pujian penyembahan tidak ada yang salah. Semua orang bisa berekspresi dengan pujian penyembahan. Nyanyi lagu. Ada orang karismatik juga banyak kok yang tertib. Ya, menyanyi, menghayati Tuhan, ada yang sampai menangis. Itu bagus. Tapi kalau ada sampai yang ngawur-ngawur, teriak-teriak nggak jelas, jatuh sana, jatuh sini, rebah sana, rebah sini. Apa yang kita pelajari dari situ? Malah orang-orang tersandung. Walaupun itu Penyembahan yang benar itu penyembahannya terlihat dari bumi. Hah? kalau yang saya pernah dengar itu karismatik itu pujian penyembahannya tidak sesuai dengan Alkitab gitu sih Kak, karena dengan menggunakan full band dengan sorak-sorai yang begitu Oh, enggak gemuruh. masalah, masalah full band apa segala macam itu kan instrumen yang mengiringi penyembahan kita. Zaman itu kan zaman itu kan berkembang, maka penyembahan itu pun berkembang tapi tidak berubah. Paham nggak maksud saya? Tidak Paham. berubah, penyembahan tetap kepada Allah Tritunggal. Tapi ya nggak mungkin Raja Daud ketika menyembah Tuhan, orang-orang para rasul tuh ketika menyembah Tuhan tuh waktu itu nggak ada tuh organ, nggak ada alat musik, nyanyian diiringi dengan alat-alat musik yang seperti sekarang. Tapi apakah kita tidak boleh menggunakan ini? Kalau begitu sekalian nggak usah menginjili dari YouTube, dari sosial media, nggak usah. Karena para rasul dulu menginjili pergi jalan kaki ke Roma, ke Galatia, kemana. Fanatik tuh boleh, tapi jangan norak gitu loh. Paham? Oke Kak, paham Kak, paham. Gitu. Jadi penyembahan itu dengan adanya band-band ya nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi ingat, jangan coreng kesakralan Allah hanya untuk memenuhi keinginan hatimu. Maksudnya apa? Ya, ada orang ibadah seperti di diskotik, itu menyinggung sakralitas Allah. Kamu boleh menggunakan band, kamu boleh menggunakan alat musik dan lain-lain, tapi agungkan Allah. Kalau kamu melecehkan Allah dengan seperti kamu menyamakan penyembahan dengan Allah, dengan penyembahan terhadap dagingmu di diskotik-diskotik itu, saya nggak mau menghakimi, tapi hati nuranimu sebenarnya berkata apa? Gunakan lampu loncat-loncat tuh, pakai asap-asap, teriak-teriak seperti kamu sedang berpesta pora. Menurutmu sendiri, bukan menurut saya, menurutmu sendiri apakah Allah berkenan untuk hal itu? Makanya saya katakan ujilah dirimu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mari menguji diri kita sendiri. Saya pun Tuhan selalu ingatkan untuk menguji diri sendiri. Elia, uji dirimu. Sejauh mana kamu sudah berjalan? Sejauh mana kamu telah taat sama Tuhan? Sejauh mana kamu sebenarnya menjadi pelaku atau tidak? Jadi kita harus menguji semua. Sejauh apa yang kita tahu, sejauh apa yang kita alami, sejauh apa yang kita dengarkan. Sesimpel itu. Ya. Oke Kak, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi yang mau kamu tanyakan? Udah sih Kak, itu aja. Oke. Ya, Terima ingat kasih, mas Kak. ya. Ya. Begitu. Ya kalau ada yang tersinggung ya itu urusan Anda. Ya, ada yang marah-marah, ada yang nggak suka, ada yang apa, wah Elia begini, terserah. Saya tidak mencari rasa suka